Halo, hai sonar, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPC TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance, di sini tempatnya. Ada Hive Sonar yang request soal materi pembahasan jangan matic aja. Oke, kali ini kita akan menjauh dulu dari jalan raya, kita bahas motor yang bisa main di tanah. Ya, kali ini gimana kalau kita bahas mengenai motor CRF 150. Tapi sebelum gua lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar Hive Sonar nggak ketinggalan info-info lainnya di video-video kami selanjutnya. Masuk upgrade motor, seperti biasa, langkah upgrade yang akan dilakukan adalah HPSM, yaitu Handling, Power, Style, dan Maintenance. Masuk ke bagian handling, untuk shock belakang menggunakan monoshock tipe MZ366-385TR, di mana fitur rebound sudah tersedia pada shock tersebut. Masuk brake system, brake on depan menggunakan ukuran 130 cm dari TDR yang memiliki beberapa pilihan warna. Lalu untuk brake on belakang menggunakan ukuran 24 inch dari TDR juga. Untuk disc rotor yang digunakan pada motor ini, bagian depan menggunakan disc rotor tipe WR Type dengan ukuran 240 mm dari TDR. Sedangkan untuk bagian belakang menggunakan tipe yang sama yaitu WR Type juga, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 220 mm. Jika Hive Sonar hendak menggunakan tipe lain, untuk yang belakang bisa menggunakan tipe T-Max untuk motor CBR 150 atau PCX 150. Untuk dispatnya, bagian depan dapat menggunakan dispat yang sama dengan motor PCX 150 ABS atau Vario. Sedangkan untuk yang belakang, dispatnya itu sama dengan yang tipe Mega Pro. Naik ke atas, untuk bagian master remnya, dapat menggunakan master rem dari RPD dengan kombinasi yang bagian kirinya adalah clutch ya, bukan yang master brake pump. Jadi bagian kanannya master brake pump, bagian kirinya itu adalah clutch. Mengingat motor ini adalah motor yang menggunakan kopling untuk bagian kirinya. Itu bagian wheelnya, hati-hati ketika hendak mengganti velg belakang CRF, karena lubang di velg dan tromolnya hanya 32 lubang alias hanya menggunakan 32 jari-jari, bukan 36 seperti biasanya. Jadi pastikan Hive Sonar mendapatkan lubang yang sama atau tromol diganti dengan yang 36 lubang. Untuk motor ini, velg depannya menggunakan TDR V-shape dengan ukuran 1.6 dengan ring 21, sementara untuk belakangnya menggunakan TDR V-shape dengan ukuran 2.15 x 18 inch. Bearing roda pun harus menjadi perhatian Hive Sonar. Jangan sampai Hive Sonar terkena masalah tengah hutan hanya karena bearing rodanya macet. Untuk motor ini, bearing roda depan menggunakan ukuran 6202 dan roda belakang memiliki dua ukuran, yaitu 6203 dan 6303. TDR memiliki bearing roda dengan dua lapisan penutup yang bisa menjadi pilihan bijak bagi Hive Sonar. Motor CRF ini telah di-bore up menggunakan silinder blok SI dari TDR dengan ukuran piston 63 mm yang merubah kapasitasnya dari 150 cc menjadi 180 cc. Jangan lupa untuk mengganti injektor dengan ukuran 140 cc untuk Honda agar angka AFR-nya tercapai. Untuk busi, Hive Sonar dapat menggunakan tipe 085RT atau 095RT sesuai dengan kebutuhan. Masuk ke kelistrikan, untuk aki perlu aki yang kuat starter berkali-kali. Dapat dipilih TDR lithium iron phosphate dengan kode TLFP7L. Video penjelasan mengenai aki ini ada pada kolom deskripsi. Untuk bagian clutch plate dapat menggunakan TDR clutch plate KLX 150 yang isinya 5 piece atau Jupiter MX 2009 yang isinya 5 piece juga. Kalau Hive Sonar perlu tambahan informasi mengenai temperatur mesin, tegangan aki, produk dari Koso pun dapat disematkan pada motor CRF ini, mulai dari voltmeter, mini trip, power test, dan banyak lainnya. Setelah beres upgrade di bagian handling, tadi lanjut ke bagian power, sekarang tinggal lanjut ke bagian stylenya si motor CRF ini. Oke, untuk bagian style,
Di sini gue pakai hand grip yang banyak sekali pilihannya dari TDR, dan gue pakai yang tipe Supermoto. Dan di TDR banyak sekali pilihannya untuk si hand grip ini dari tipe dan warnanya. Hypesonar bisa cek di www.oneteamstore.com. Nah, karena untuk main ke hutan, lampu winker juga harus menggunakan batang yang lentur seperti ini ya. Agar kenapa? Agar tidak mudah patah, seperti halnya lampu winker TDR ini menggunakan material yang sangat amat lentur. Untuk stang atau handlebar, di motor ini dipasang yang merek dari TDR, terdiri dari beberapa warna. Kalau Hypesonar perlu yang lebih ekonomis, Hypesonar bisa pilih yang mereknya RPD. Ada tipenya dan ada pilihan warnanya juga. Selain dari itu, RPD juga membuat spion yang kokoh dan adjustable. Back mirror RPD ini terbuat dari aluminium dan kacanya berwarna biru untuk anti silaunya. TDR juga menyediakan handlebar pad untuk stang motor CRF ini. Oke, itu saja untuk bagian stylenya. Lanjut ke bagian maintenance-nya. Untuk oli mesin, pakailah oli mesin yang berkualitas mengingat mesin kita sudah di bore up. Untuk oli rem, dapat menggunakan oli rem keluaran dari Frug. Selain dari oli mesin dan minyak rem, rantai sebagai penerus daya juga harus dilakukan perawatan secara berkala. Hypesonar dapat menggunakan berbagai produk perawatan rantai yang disediakan oleh Vroom, seperti Power Sport Chain Cleaner untuk membersihkan rantai dan pelumas rantainya dengan Cleartech Racing Chain Loop. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan motor CRF ini setelah di-upgrade seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya? Untuk di bagian handlingnya, CRF ini menjadi sangat nyaman saat dikendarai, juga nyaman saat hendak motor berhenti. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Bisa dilihat dari hasil dyno ini bahwa motor CRF ini memiliki perubahan yang sangat amat baik ya. Dari segi tenaganya, naik sekitar 30%, dan dari segi sentakannya atau tenaga tarikan awal, naik sebesar 25%. Dan catatan, motor ini masih menggunakan ECU standar. Jadi tunggu apa lagi? Segera lakukan upgrade motor CRF Hypesonar agar makin nyaman dan bertenaga ketika melahap jalan tanah. Oke, jika Hypesonar tertarik untuk melihat detail produk-produk yang tadi saya bahas, Hypesonar bisa langsung kunjungi www.oneteamstore.com. Jika Hypesonar tertarik untuk membeli, Hypesonar bisa kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi, atau Hypesonar bisa langsung mengunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesonar. Jangan lupa untuk tetap melakukan prosedur kesehatan, biar kita semua terhindar dari penyakit. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!